Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat Google Form. Google Form ini bisa kita gunakan sebagai survei, bisa juga digunakan sebagai kuis di Google Classroom. Baik, kita akan segera mulai. Untuk membuat kuis Google Form ini, kita bisa langsung masuk ke dalam kelas. Kemudian kita membuat tugas di sini, quiz assignment. Nah, ketika kita klik quiz assignment, otomatis di sini akan dilampirkan blank quiz. Misalnya di sini saya tuliskan, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik blank quiznya. Ini kita beri nama dulu. Kemudian ini kita copy, kita pastekan ke sini sehingga nanti di drive file tersebut ada namanya, sehingga kita tidak kesulitan mencari. Kemudian di sini kita bisa setting dulu headernya. Misalnya saya memilih ini. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan upload image. Misalnya yang tadi di sini pilihannya. Misalnya upload image. Saya ganti misalnya sekarang. Kemudian diklik down. Gambarnya akan berubah. Kita tutup dulu. Nah, kemudian kita akan mulai membuat beberapa isian di sini. Misalnya kita tuliskan nama dulu. Nama. Di sini sudah otomatis muncul pilihan short answer. Di sini kita tidak memberikan kunci. Ini kita klik required. Artinya siswa harus mengisi ini baru bisa submit. Kalau belum terisi nanti akan ada pemberitahuan. Kemudian ini kita bisa copy langsung sehingga kita nanti tidak usah klik ini lagi. Kita tinggal memberikan misalnya kelas. Kita bisa memberikan pilihan di sini. Kalau misalnya ini untuk 2 kelas, misalnya 71 dan 72. Oke, kemudian kita akan menambahkan lagi di sini. Ini sudah mulai soal. Misalnya ini adalah soal pertama. Kalau saya akan membuat 10 soal, saya akan membuat kuncinya itu dengan skor 10 misalnya. Ini skornya tergantung Bapak Ibu, kemudian kita letakkan kuncinya di mana? Sini. Dan kita klik down. Untuk selanjutnya saya akan mengcopy soal ini sehingga nanti saya tidak usah lagi membuat pengaturan skor dan required ini. Jadi saya copy langsung. Misalnya contoh soal yang kedua adalah ini. Saya tinggal mengedit-edit saja. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kuncinya saya letakkan di posisi yang benar. Kita lihat di sini, skor di atas sudah 20. Bapak Ibu bisa melanjutkan membuat soal ini. Sekarang saya akan menunjukkan soal yang dengan melampirkan gambar. Kemudian kita klik ini, image ini, kemudian saya akan ketikkan. Kita bisa mengubah ukuran gambarnya dengan menarik seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan caption pada gambar dengan klik titik 3 di sini. Kemudian kita klik add caption.
Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya ubah lagi kuncinya sesuai. Klik down. Nah, sudah 30 poin. Ada cara cepat untuk membuat soal yaitu dengan import question. Misalnya saya akan mengambil soal dari misalnya saya pilih filenya. Kemudian saya akan pilih mana yang akan saya import soalnya. Misalnya saya memilih soal ini. Saya akan mengimport 5 soal di sini. Nah, untuk soal yang seperti ini kita tidak bisa mengacak urutan soalnya. Nah, ini saya hilangkan nomor soalnya nanti biar bisa diacak. Dan skornya saya rubah menyesuaikan. Jadi ketika mengimpor itu otomatis kunci jawaban juga akan terpasang. Cuman skornya harus kita rubah lagi. Dan jangan lupa ini diaktifkan. Misalnya di soal terakhir saya akan membuat soal dengan melampirkan video. Saya klik ini. Nah, misalnya ini. Kita bisa mengacak option jawaban ini dengan shuffle option order. Nah, begitu juga soal yang lain kita bisa mengacaknya. Ini pembuatan soal sudah selesai, kita lihat skor totalnya adalah 100. Sekarang kita tinggal setting untuk ini. Kalau kita membatasi siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali, maka ini kita aktifkan. Dan ini hanya yang memiliki akun yang sama dalam satu organisasi bisa aktif. Kemudian presentasi ini kita bisa menuliskan pemberitahuan, misalnya siswa sudah submit. Nah, ini kita nonaktifkan saja nanti biar tidak kacau urutan soalnya. Kemudian untuk di sini kita aktifkan nilainya secara otomatis muncul atau menunggu kita cek dulu. Nah, kalau soal seperti tadi kita bisa langsung mengaktifkan ini sehingga siswa bisa melihat skornya dan bisa melihat mana soal yang tertinggal, mana jawaban yang benar dan nilainya. Ini kalau kita nonaktifkan mereka tidak bisa melihatnya. Ini soal di Google Form saya sudah jadi, ada tipe pilihan ganda, kemudian ada yang bergambar, ada juga yang dalam bentuk video. Misalnya soal ini akan saya rubah menjadi dalam bentuk checkbox. Dengan checkbox ini, siswa bisa memilih jawaban lebih dari satu. Ini saya rubah pertanyaan. Nah, di sini ada 3 jawaban yang benar, yaitu pada massa, ketinggian, dan gravitasi. Nah, jika siswa mencentang 3 opsi ini, maka skornya baru 10. Sekarang kita lihat di sini. Saya refresh dulu. Ini tadi belum masuk ke topik, misalnya saya letakkan di sini. Nah, di sini soalnya sudah jadi. Kalau saya hanya memberikan satu kelas, maka begini saja. Kemudian, saya bisa menjadwalkannya. Nah, saya akan jadwalkan soal ini akan muncul pada tanggal 15 pukul 8 pagi. Nah, ini sudah terjadwal, warnanya masih abu-abu, jadi di siswa masih belum nampak.
Cara lain untuk membuat Google Form, kita bisa langsung membuatnya dari titik 9 tadi, kemudian kita buat blank quiz. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kemudian, blank quiz ini sudah diberi nama misalnya, kemudian kalau kita akan membuat quiz assignment misalnya, nah di sini kita tinggal hilangkan blank quiz ini, kemudian kita ambil dari drive. Nah, kita bisa ambil dari drive. Misalnya ini. Nah, misalnya kita sudah membuat soal dan soalnya sudah jadi, maka kita tinggal klik ini. Kita insert. Kita berikan instruksi. Nah, kemudian kita jadwalkan seperti tadi. Ini kita bisa memilih siswanya mana yang akan diberikan. Misalnya kita mensyaratkan siswa itu sudah melaksanakan tugas sebelumnya, kita bisa menghilangkan centang untuk siswa yang belum mengumpulkan tugas. Kita bisa langsung assign atau menjadwalkannya. Ini saya buat draft dulu. Baik Bapak Ibu, sekian tutorial kali ini, yaitu membuat quiz di Google Form. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.